Risma versus Hovifah, ditulis oleh Alifur Rahman di siword.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di channel YouTube Radio Merah. Bersama saya Ahmad Syahrul. Melihat Risma marah-marah sebenarnya udah biasa. Ya memang begitu gayanya. Tapi melihat video Risma yang terakhir nelpon seseorang yang diduga staf gubernur Jawa Timur, entah kenapa saya tiba-tiba ikut emosi. Sebenarnya perseteruan antara Hovifah dan Risma sudah berjalan sejak lama. Hovifah kalah pamor dari Risma, baik secara citra maupun jaringan komunikasi ke pusat. Di media, Risma jauh lebih populer. Aksi dan kegiatan Risma jauh lebih menarik dibanding Hovifah. Ini seperti Jokowi saat masih menjadi gubernur Jakarta dan SBY sebagai presiden Indonesia kala itu. Ini dasar perselisihan antar keduanya. Hovifah sebagai gubernur dan juga mantan menteri merasa punya komunikasi yang bagus dengan pemerintah pusat. Bahkan saat masa kampanye lalu, tim ses Hovifah di lapangan memainkan narasi bantuan sosial saat dirinya masih menjadi menteri. Dianggapnya itu bantuan dari Hovifah. Bener juga, meski salah karena sejatinya itu bantuan dari pemerintah pusat, bukan atas nama pribadi atau kementerian. Risma di sisi lain merasa punya kuasa atas wilayahnya karena dia wali kotanya. Dan soal komunikasi ke pusat, Risma sudah biasa melakukannya. Sebagai wali kota, Risma merasa berhak melakukan komunikasi ke pusat. Tidak harus terus-menerus menunggu jawaban dari gubernur. Sementara Hovifah berpikir sebaliknya. Risma harus selalu lapor kepadanya dan tidak perlu langsung komunikasi ke pusat. Nah, secara politik, Hovifah tidak punya kendaraan. Dia sejatinya politisi PKB yang nyebrang ke Demokrat dan bersedia untuk bergandengan dengan musuh bebuyutannya, Pak Dekarwo. Sementara Risma, dia adalah kader PDIP sejak awal karirnya. Saat ini menjabat sebagai Ketua DPP Bidang Kebudayaan. Komunikasi ke pusat dan popularitas, dua hal ini nampaknya menjadi masalah utama antara Hovifah dan Risma. Hovifah selalu merasa dirinya lebih tinggi posisinya dari Risma, tapi sejatinya di lapangan dia kalah. Hovifah boleh saja mantan menteri dan sekarang gubernur Jawa Timur, tapi kalau soal turun menyapa warga, cek lapangan, Risma jagonya, menarik, unik, dan kreatif. Begitu juga soal komunikasi. Risma adalah elit partai. Jelas dia menggunakan partai untuk membantu segala kebutuhan yang diperlukan Surabaya. Sebagai kader dan politisi, sah-sah saja. Jadi kalau ditanya apa masalahnya? Sebenarnya soal kuasa dan popularitas saja. Dalam hal urusan COVID, Risma memang jauh lebih menonjol dibandingkan Hovifah. Mulai dari bilik disinfektan sampai keliling memberikan arahan langsung pada masyarakat. Publik akan jauh lebih ingat apa yang sudah dilakukan oleh Risma dibanding apa yang sudah dilakukan oleh Hovifah. Iya kan? Mungkin satu-satunya yang diingat publik dari Hovifah adalah nyanyi lagu doa dalam masa pandemi. Itu pun mungkin karena tak terlalu populer dan viral di kalangan masyarakat ataupun media. Saya pribadi tidak ada urusannya dengan keduanya. Baik Risma dan Hovifah sama-sama punya plus minus di mata saya. Tapi khusus soal mobil PCR, bantuan dari Jenderal Doni Monardo, Ketua Gugus Tugas, memang seharusnya diterima oleh Risma sebagai wali kota Surabaya. Hovifah meski gubernur dan merasa sebagai atasannya Risma, tetap tidak bisa semena-mena dan mengambil mobil bantuan itu untuk wilayah lain. Karena instruksinya untuk Surabaya. Ya kan Risma yang usaha, minta bantuan dari gugus tugas. Setelah barang datang kok malah diambil Pemprov. Hanya karena lebih berkuasa dan merasa atasan. Ya gila. Tapi sebentar, kenapa Lamongan ya? Kenapa bukan Malang atau Gresik yang jauh lebih berpotensi memburuk? Ya karena Wakil Bupati Lamongan adalah teman akrabnya Hovifah mungkin, dan berencana maju sebagai bupati. Bagaimanapun ini hanya opini saya. Jika Hovifah mau membantah dan punya alasan lain untuk memilih Lamongan dan Sidoarjo, saya sangat tertarik untuk mendengarnya. Sementara Risma, kita tahu masyarakat Surabaya masih sangat loyal dengan Risma. Seolah siapapun yang direkomendasikan Risma dan diklaim akan jadi penerusnya, kemungkinan besar akan menang di Pilkada 2020. Maka kalau ada celah untuk menjatuhkan, menyerang Risma agar terlihat gagal,
itu adalah peluang untuk menghabisi calon wali kota yang sudah disiapkan oleh Risma. Jadi misal nanti Risma ikut merekomendasikan, ikut kampanye mendukung calon wali kota baru, itu bisa dimentahkan dengan narasi Risma gagal memimpin Surabaya. Bila itu terjadi, otomatis calon dari Khofifah akan diuntungkan. Saya pikir Khofifah harus lebih dewasa dalam berpolitik. Misalkan untuk masalah Lamongan atau Tulung Agung, betul-betul membutuhkan mobil PCR, ya silakan ajukan sendiri, bukan malah mengambil punya Surabaya. Sementara dari sisi politik, sah-sah saja begitu politik dan kekuasaan. Kita sama-sama paham, maunya semua kepala daerah di provinsi tunduk dan pro pada gubernurnya. Tapi sebaiknya, dalam situasi pandemi seperti sekarang, persaingan ataupun kepentingan politik itu tidak dikait-kaitkan atau dimanfaatkan dalam penanganan COVID-19. Begitulah kura-kura. Bagaimana komentar Anda? Silakan tuliskan di kolom komentar, like, subscribe, dan share di media sosial kalian. Artikel ini bisa kalian lihat secara lengkap di laman seaworld.com. Terima kasih sudah menyaksikan channel Radio Merah.